Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik dari Prodi Sastra Inggris. Hari ini saya ingin membahas sebuah keresahan yang semakin sering kita temui, baik di sekitar kita maupun di media sosial, yaitu penggunaan internet pada anak yang tidak diawasi dengan baik. Saya sendiri tumbuh di era internet. Banyak ilmu yang saya dapatkan justru dari internet. Karena itu, saya percaya bahwa internet itu bukan sesuatu yang harus dilarang sepenuhnya. Namun di sisi lain, internet juga menyimpan resiko yang sangat besar, terutama bagi anak-anak. Beberapa waktu lalu, beredar sebuah berita tentang seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang diculik setelah berkenalan dengan pelaku melalui game Roblox dan aplikasi Discord. Pelaku adalah pria berusia 27 tahun asal California. Awalnya mereka hanya berkenalan lewat game, lalu berlanjut ke chat pribadi. Tanpa disadari keluarganya, anak tersebut akhirnya dibawa kabur oleh pelaku dan ditemukan ratusan kilometer dari rumahnya. Kasus ini menunjukkan bahwa bahaya internet itu nyata dan seringkali terlihat aman di permukaan, padahal menyimpan resiko besar di baliknya. Kasus ini juga diperkuat oleh hasil penelitian. Berdasarkan penelitian di PMC pada tahun 2022, anak dengan durasi penggunaan layar yang tinggi memiliki risiko yang lebih besar mengalami gangguan kecemasan, gangguan tidur, dan masalah konsentrasi. Penelitian dari Frontiers in Public Health tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial atau media digital berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan kemampuan sosial anak. Dan di JAMA Pediatrics tahun 2023 juga menyebutkan bahwa penggunaan media digital tanpa pengawasan meningkatkan risiko anak melakukan kontak dengan orang asing secara online. Artinya, dampak internet pada anak bukan hanya soal kecanduan, tetapi juga menyangkut keamanan dan kesehatan mental. Di sisi lain, saya sendiri tumbuh di era internet. Saya belajar banyak hal dari internet, mulai dari pelajaran sekolah, pengetahuan umum, sampai keterampilan yang bermanfaat dalam hidup saya sekarang. Dari pengalaman itu, saya menyadari bahwa internet itu sangat berguna. Dan karena itu, anak tidak boleh dilarang sepenuhnya atau dilarang total dari penggunaan internet. Namun, yang penting adalah pendampingan dan pembatasan yang bijak. Beberapa langkah yang bisa dilakukan kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, atau sebagai calon orang tua. Yang pertama, mungkin kita bisa membatasi durasi penggunaan internet, bukan melarang sepenuhnya. Kemudian, yang kedua, memeriksa fitur chat pada game yang dimainkan anak. Ketiga, menggunakan parental control untuk memfilter konten yang tidak sesuai usia. Lalu, bisa mendampingi anak saat pertama kali menggunakan internet. Dan kemudian, kita bisa mengajak anak lebih aktif di dunia nyata, seperti bermain di luar, bermain olahraga, dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Dengan cara ini, anak tetap mendapatkan manfaat internet tanpa harus kehilangan keamanan dan kesehatan mentalnya. Sebagai penutup, internet bukanlah musuh bagi anak-anak kita. Namun, tanpa pengawasan yang baik, internet dapat menjadi ancaman yang serius. Tugas kita sebagai orang dewasa bukan melarang anak dari internet, tetapi membimbing dan mengawasi, kemudian mengarahkan mereka agar mendapatkan manfaat internet secara sehat, aman, dan bertanggung jawab.